Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kedua surga, Bapa kami bersyukur dan terima kasih kepadamu di pagi hari yang ini ya Tuhan. Selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama oleh Kepala Kantor Imigrasi Merauke. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Yang saya hormati Pak Danki, yang saya hormati Pak Kepala Pos Polisi Rambut, yang saya hormati aparat desa, khususnya pertama saya sampaikan kepada Bapak Kepala Kampung Rambut. Jadi kami berharap nantinya untuk aparat kampung supaya nanti para masyarakat kita yang ada di perbatasan ini yang dapat atau mendapatkan pas lintas batas tersebut. Teknisnya nanti Bapak kita narasumber nanti akan menyampaikan bagaimana caranya untuk mendapatkan daripada pas lintas batas tersebut. Tetapi sesuai undang-undang, Bapak hanya diminta memberikan KTP yang asli. Hanya KTP. Makanya kita undang Ibu Distrik supaya validasi keabsahan daripada KTP tersebut. Karena mereka lah yang tahu itu asli atau tidak. Tetapi melalui kepala kampung di sini, otomatis kepala kampung juga pasti tahu penduduknya. Tidak mungkin kepala kampung tidak tahu penduduknya. Makanya kita undang kepala kampung, distrik untuk nantinya memvalidasi KTP tersebut. Kalau dinyatakan oleh kepala desa atau kepala kampung tidak benar, itu maka kita untuk fasilitas-fasilitasnya tidak kita berikan. Nah, mungkin tidak banyak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti pas lintas batas ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk bepergian ke negara sebelah atau PNG. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Merauke beserta staf yang saya hormati. Kadang mereka datang tanpa surat. Mereka datang, ada yang bawa, masyarakat Erambo Torai ada yang kasih masuk, masyarakat dari sebelah datang tanpa surat-surat atau tanpa dokumen yang lengkap. Ini saya minta untuk kita semua yang hadir pada saat ini untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, jangan sampai mendatangkan mereka dari negara sebelah tanpa dokumen resmi. Kita di distrik Sota ini 5 kampung semuanya berbatasan dengan PNG, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat juga memiliki hubungan kekerabatan antara masyarakat yang ada di wilayah distrik Sota dengan Kampung Erambu dengan PNG yang terus-menerus melakukan kegiatan lintas batas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melintas batas wajib hukumnya untuk laporan di pos. Itu wajib hukumnya. Nah, selama ini saya belum pernah mendengar dan belum pernah mendapatkan laporan bahwa masyarakat di sini baik Torai maupun Erambo laporan di pos kami. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, masyarakat warga Torai dan Erambu. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Imigrasi, yang terhormat Ibu Distrik, yang terhormat Bapak-bapak aparat petugas keamanan. Puji syukur dan terima kasih kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini
kita bisa berkumpul di sini dalam acara pelayanan pas simpatik. Ini adalah salah satu program dari kantor imigrasi. Kami juga perlu perkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan, saya Saragi, yang di samping saya Pak Irmansyah. Beliau ini adalah kepala seksi lalu lintas keimigrasian. Jadi bosnya bagian-bagian perbatasan adalah beliau. Jadi nanti pelayanan pas simpatik ini kami adakan adalah untuk mempermudah Bapak Ibu yang ingin melintas ke negara tetangga. Ini juga adalah program unggulan kami. Saat ini kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dan yang kami angkat dalam program kami adalah pas simpatik ini, yang mana kami memberikan kemudahan. Kami langsung bersentuhan dengan masyarakat yang ingin melintas batas. Kami layani di tempat tanpa harus datang ke kantor imigrasi Merauke. Ini adalah program unggulan kami. Jadi tolong dukung kami, doakan kami agar tahun ini kami bisa meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Jadi tadi sudah banyak disampaikan juga sama kepala kantor. Saya hanya menambahkan sedikit. Apa itu pas simpatik? Dasar hukumnya adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu di pasal 29. Isinya, surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara yang berdomisili di wilayah perbatasan RI yang ada perjanjian lintas batasnya. Di dalam pasal 29 ayat 2 diatur juga surat perjalanan lintas batas diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Diatur juga dalam Permendagri nomor 18 tahun 2007 tentang standarisasi sarana prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara, yaitu pos lintas batas tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pos lintas batas. Pos lintas batas internasional adalah TPI. TPI itu istilah kami, tempat pemeriksaan imigrasi lintas batas bagi pemegang. Ada juga peraturan Menteri Hukumnya nomor 6 tahun 2014. Jadi apa itu pas lintas batas? Mungkin tadi juga sudah disampaikan kepala kantor. Pas lintas batas itu adalah surat perjalanan lintas batas yang dapat diberikan untuk warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Indonesia. Jadi pas lintas batas ini hanya berlaku untuk warga yang tinggal di garis perbatasan, bukan orang dari Merauke. Nah, jadi yang berhak mendapatkan itu adalah Bapak Ibu yang tinggal di garis perbatasan, tapi itu pun harus yang memenuhi persyaratan seperti yang disampaikan tadi Ibu Distrik, berarti harus memiliki dokumen lengkap. Apa itu dokumennya? Adalah paling utama KTP, kartu keluarga. Nah, terus siapa yang berhak mendapatkan pas lintas batas ini? Ya itu tadi Bapak Ibu yang tinggal di garis perbatasan ini. Itulah yang berhak mendapatkan pas lintas batas. Persyaratan untuk mendapatkan pas lintas batas ini, pertama tadi KTP, kartu keluarga. Mungkin untuk anak-anak yang belum memiliki KTP bisa menggunakan kartu keluarga. Jadi nanti satu pas itu satu orang. Jadi bukan berarti satu pas untuk satu keluarga, tidak. Jadi satu pas satu orang. Walaupun dia anak kecil, kita bikin pasnya tersendiri. Tapi persyaratannya apa untuk anak-anak? Lengkapi kartu keluarga. Supaya lebih kuat nanti bila perlu minta surat pengantar dari Pak Kepala Kampung. Apa tujuannya kami minta itu syarat tambahan supaya memperkuat kami juga. Karena yang tahu Bapak Ibu adalah kepala kampung. Nah itu jadi kami harus nanti berkoordinasi tetap dengan Bapak Kepala Kampung juga. Jadi dan hari ini Bapak Ibu
kita akan praktekkan langsung, kita akan berikan langsung pas itu kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk masa berlaku pas lintas batas ini selama 3 tahun. 3 tahun masa berlakunya sejak dikeluarkan. Dan untuk biayanya tidak ada, gratis, tanpa biaya. Ya. Apa manfaatnya? Kenapa kita berikan pas lintas batas itu untuk Bapak? Ini untuk mempermudah Bapak. Tadi sudah disinggung sama Ibu Distrik. Pas lintas batas ini adalah dokumen pribadi kita yang berlaku di 2 negara. Jadi kalau sudah ada pas lintas batasnya, berarti Ibu sudah punya data yang lengkap, dokumen yang lengkap. Jadi untuk menjamin diri Bapak Ibu sekalian yang ingin melintas. Terus ada nggak sanksinya kalau misalnya nanti pas lintas batas ini hilang, dicoret atau diganti? Ada. Jadi jangan dicoret-coret, jangan disalahgunakan, jangan diberikan kepada orang lain, jangan dipinjamkan. Itu ada sanksinya Bapak, dan itu sanksinya berat. Kita berikan ini gratis, tapi kalau disalahgunakan sanksinya berat, ada hukumnya, dan itu bisa masuk penjara selama 5 tahun. Jadi tolong dijaga baik-baik, jangan dipinjamkan ke orang lain. Jadi itu. Dan di sini juga saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau zaman dahulu KLB namanya, ya, dulu kartunya berbentuk merah. Kalau sekarang itu pas lintas batas itu, pas itu seperti ini, buku. Jadi dia sudah seperti paspor nanti. Dan nanti fotonya akan kita tempel di dalam dan ada pengesahan. Jadi nanti setiap kali Bapak Ibu yang mau melintas, kalau sudah memiliki ini, tetap harus melapor dulu di pos imigrasi terdekat. Tapi tetap kita kan di sini, kami imigrasi Merauke punya 6 pos perbatasan, mulai dari Kondo, Sota, Erambu, Bubul, Menditana, dan Waroko. Untuk Bapak Ibu yang tinggal di Erambu dan Torai, kalau mau melintas ke sebelah, berarti harus melapor di pos Erambu, bukan di pos Sota, karena kita sudah bagi-bagi wilayah. Nah, jadi kalau orang Sota yang melapor di Sota, orang Erambu yang melapor di Erambu, orang Bubul melapor di Bubul. Nah, seperti itu. Jadi nanti hari ini juga, saat ini setelah selesai acara, setelah nanti paparan dari saya, langsung Bapak Ibu yang sudah mendaftar itu langsung kita layani proses foto hari ini. Kita berikan langsung pasnya hari ini kepada Bapak Ibu. Dan untuk masyarakat mungkin yang ingin juga mendapatkan pas simpatik ini tapi belum terdaftar, jangan khawatir. Semuanya nanti akan kami layani, tapi mungkin di hari berikutnya. Tinggal nanti kita kerjasama dengan Pak Desa, kira-kira berapa orang lagi yang membutuhkan di sini pas simpatik, pasti akan kita layani semuanya. Jadi itulah sedikit yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Sambil nanti berjalan, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya, karena setelah ini kita langsung proses pelaksanaan pembuatan pas simpatiknya. Gitu. Jadi nanti kita langsung foto di sini, kita tempel di sini. Kalau bisa hari ini juga kita selesaikan supaya Bapak Ibu bisa pulang dengan membawa pas simpatik. Nah, jadi sekali lagi saya pesankan kepada Bapak, tolong dijaga pasnya baik-baik, jangan sampai hilang, jangan dicoret, jangan disalahgunakan. Jangan dipinjamkan ke orang lain, karena hukumnya berat, bisa kurungan penjara. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Ir ada tambahan? Sudah cukup. Berarti setelah ini saya minta mungkin ada pertanyaan, silahkan supaya kita persingkat waktu, langsung kita proses acting. Silakan. Ya, terima kasih kepada kantor imigrasi kelas 2 Kabupaten Merauke yang sudah memberikan saya waktu. Bapak siapa Pak? Namanya Bapak Yance, saya dari masyarakat Kampung Torai. Yance ya? Di Timur. Ya, silakan Pak. Ya, ada 2 hal yang saya perlu tanyakan kepada Bapak dan Ibu Distrik tentang maksud dan tujuan tentang di dalam buku itu Pak. Karena tahun 2017 kita karena memiliki kartu ini Pak, satu pas ya, boarding pass atau
pas itu kita pernah bawa ke Papua New Guinea, mereka di sana pemerintah Papua New Guinea tidak paham itu. Nah, maksud tidak paham tentang lembaran-lembaran yang ada di dalam surat itu. Maksud untuk kita yang tulis, harusnya pemerintah di sana yang tulis tentang tujuan atau maksud kami ke sana. Nah, sedangkan buku yang memiliki sama simpan sama jabatan sekretaris Amung itu semua kosong dan mereka yang memiliki semua almarhum. Sehingga jangan sampai ini disia-sia saja Pak, yang kita mau datang memiliki kartu ini. Dan sebagai peserta juga saya harus memiliki kartu itu. Itu maksud saya. Terus yang kedua, tentang kami masyarakat peserta, kita harus memiliki wawasan dan negara, ibu-ibu, sehingga kita betul memiliki kartu ini dari dinas terkait yang merasa memiliki, kasih kami untuk kita memiliki. Yang intinya kita harus memiliki wawasan dari negara, karena kita harus ke sebelah negara lain. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Terima kasih. Jadi langsung saya jawab Pak ya, Pak Yance. Jadi di sini ada 50 halaman. Kenapa di sini ada lembaran-lembaran Bapak? Inilah seperti paspor. Jadi nanti Bapak berangkat dari sini, itu di dalam buku ini dicap 1 kali, baru Bapak berangkat ke sebelah. Seharusnya sampai juga di sebelah, mereka juga akan cap di situ juga, di lembaran yang sama. Masuk waktu datang di sana Bapak dicap. Ya. Jadi nanti ada di ininya catatan. Jadi nanti mereka juga catat. Selain itu mereka catat juga, dicap juga di sana. Jadi 2 kali itu dicatat, waktu Bapak datang di sana, begitu juga waktu pulang. Begitu juga nanti sampai Bapak kembali lagi di Indonesia, dicap lagi. Jadi kan misalnya Bapak dari sini berangkat hari Senin, kita cap atau dicatat berangkat Bapak hari Senin. Sampai di sana mungkin di hari Senin juga atau Selasa, dicatat. Kan Bapak di sana beberapa hari. Mungkin 3 hari kah, 4 hari kah, dan ini maksimal 30 hari ya. 30 hari boleh ya, tergantung. Jadi biasanya itu paling lama 30 hari sekali melintas. Baru nanti waktu Bapak mau pulang ke sini, lapor lagi di pos imigrasi sana lagi, berarti 2 cap mereka. Di sini juga setelah Bapak pulang di Indonesia, kita catat lagi. Jadi itulah gunanya lembaran-lembaran ini Bapak. Sama deh seperti paspor. Paspor juga seperti itu, kalau misalnya kita ke luar negeri, itu dicap, cap. Makanya banyak halaman-halamannya, karena supaya tidak mengganti buku terus. Seperti itu. Ya, jadi apa tadi yang disampaikan sama Bapak, betul, supaya kita pahami semuanya, kita harus tahu aturannya. Jadi inilah dokumen pribadi kita yang harus kita jaga, jadi harus kita memahami itu. Dan jangan, saya minta tolong kepada Bapak Ibu, kalau melintas harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi. Kenapa? Sudah sering kejadian banyak warga kita yang diamankan di sebelah, ditangkap di sebelah karena tidak memiliki dokumen dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Kalau terjadi seperti itu berarti bukan kesalahan kami petugas. Jadi di sini kita minta kesadaran Bapak Ibu semuanya, kalau melintas itu ya harus melalui tempat-tempatnya. Seperti itu. Jelas Pak ya? Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Pak, ini saya mau tanya, itu waktu berlakunya sebulan atau lebih dari itu? Masa berlaku pas ini tadi 3 tahun. Kalau ke sebelah itu tergantung negaranya. Tapi biasanya Pak, sekali masuk itu maksimal 30 hari. Tapi itu tergantung nanti beda-beda. Beda negara-negaranya, contoh.
sangat senang karena ini suatu kehormatan bagi kita dari Kampung Rambo dan Toray. Ya, satu kehormatan bagi kita dari Rambo dan Toray. Saya mewakili dua kampung, kepala Kampung Rambo dan kepala Kampung Toray. Ini penghargaan pertama bagi kami karena kita bisa buat perekaman kartu lintas batas. Karena kita wilayah perbatasan, kita butuhkan sekali, sangat butuhkan. Sebelumnya kita melintas pakai apa? Lintas batas, surat lintas batas. Ya. Surat. Apakah ini memberikan kemudahan kepada Bapak? Ya jelas, memberikan kemudahan besar. Karena kalau lintas batas, jelas kita datang kemari, kalau kartu berarti kita miliki sendiri. Kita miliki sendiri. Harapan Bapak untuk kantor imigrasi apa, Pak? Ya, harapan saya untuk kantor imigrasi ya mungkin ke depan kalau ada pelayanan lagi datang dengan sesuatu penghargaan besar dari kampung kepada kantor imigrasi yang masih bisa melayani kita di kampung. Kalau kita kampung terpencil, kalau kita di perbatasan. Ya. Kalau kami sangat senang karena pelayanan pada pagi ini merupakan pelayanan yang melengkapi kita dalam identitas. Kebetulan kita berdomisili sebagai masyarakat di daerah tapal batas. Dan juga banyak dusun yang di luar dan sering kami ke negara tetangga kita, kadang-kala pakai kebiasaan-kebiasaan. Kalau bisa, kami sekarang merasa berbangga karena di mana saja kita mencari, jelas kita bawa buku kita. Kalau menurut saya sebagai wakil kepala suku, saya tetap mengharapkan pelayanan kantor imigrasi supaya kalau boleh semua masyarakat yang berdomisili bertinggal di daerah tapal batas akan dilengkapi dengan fasilitas batas seperti sekarang. Menurut saya pelayanan untuk pagi ini sangat baik sekali, bukan sungguh baik tapi sangat baik sekali karena ini baru kali ini dan kami dilengkapi dan identitas diri tentang surat lintas batas. Saya mendapatkan informasi dari imigrasi dan untuk membuat lintas batas. Saya senang sekali karena bisa mendapatkan ini karena saya masih punya keluarga juga di PNG sana, mungkin bisa ketemu dengan mereka di perbatasan sana. Iya, saya sering ke sana. Dari petugas imigrasi. Saya mendaftar di Balai Kampung hari Selasa. Di sana ada Bapak Kampung sama petugas imigrasi. Senang sekali karena ada keluarga yang berada di PNG. Jadi sekali-sekali mungkin ada waktu kalau saya mau pergi ke sana, pasti kartu lintas batas ini saya perlukan. Belum punya. Akan digunakan, rencana saya mungkin bulan September tahun ini saya mau pergi bertemu sama keluarga yang ada di PNG. Menurut saya pelayanan yang hari ini saya dapatkan, saya mengucapkan terima kasih kepada petugas imigrasi karena menurut saya kartu lintas batas ini sangat berguna untuk saya pada waktu-waktu kalau saya mau pergi ke sana pasti saya butuhkan. Dan terima kasih banyak kepada petugas imigrasi yang sudah memberikan pelayanan pada hari ini. Coba angkat tangannya semua. Angkat tangannya. Ini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la.
Hore.